نستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan tersebut untuk bisa beribadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang dinanti-nantikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Sebuah bulan yang terdapat di dalamnya banyak sekali keistimewaan-keistimewaan dan keistimewaan terbesar yang harus dikejar oleh seorang hamba yang beriman adalah memanfaatkan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sungguh ini merupakan nikmat yang tiada tara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, di mana mungkin ya pada tahun yang lalu ya kita itu beribadah, ya melakukan siam, melakukan qiyam bersama saudara kita dan melakukan salat Id ya bersama mereka. Akan tapi tahun ini ya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan yang takdirnya sehingga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita itu sudah berada dalam kuburnya, tidak lagi bisa menambah amal ibadahnya, hanya menunggu waktu di mana dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah ya bagian kita itu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Ya manfaatkanlah ya 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syababaka qabla haramik. Ya masa mudamu sebelum masa tuamu. Wah, Ustaz, saya sudah tua, Ustaz. Ambil bagian yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya bersabda, sihhataka qabla saqamik. Ya masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kita tua ya tapi kita masih sehat, masih bisa kita memperbanyak amal ibadah kita semuanya. Ya. Kalau kita sedang sakit misalnya, maka ambil bagian kita dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, yakni ghinaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum masa fakirmu. Kita tidak kaya, ya tidak banyak bisa bersedekah. Ya maka ambil bagian lagi yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraghaka qabla sughlik. Ya, ketika masa senggangmu, orang sakit itu banyak hanya tidur di atas kasur. Ya, hanya diam di rumahnya. Dia memiliki masa senggang yang banyak. Dia masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih bisa banyak membaca Al-Qur'an. Ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa dilakukan di rumahnya, yang bisa dilakukan di atas kasurnya.
Ya, kemudian terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayataka qabla mautik. Ya, kehidupanmu sebelum kematianmu. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memperbanyak amal ibadah kita, untuk bisa mengejar ketertinggalan yang dulu kita lalaikan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini merupakan modal besar, ya, terutama bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena dengan umur yang kita miliki sebagaimana yang sudah disebutkan bahwasanya kita bisa memperbanyak amal ibadah kita. Ya, tidak seperti saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita dari muka bumi ini. Ingatlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya, umur adalah modal utama. Maka ketika kita masih diberikan ini umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seseorang itu berusaha, ya, untuk bisa memperbaiki amal ibadahnya, untuk bisa memperbanyak amal ibadahnya, karena sesungguhnya itulah yang menjadi bekal bagi dirinya untuk bisa mendapatkan kesuksesan di kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Jikalau kita bertanya kepada seluruh manusia terkait apakah Anda itu mau rugi di muka bumi ini, maka pasti semua jawabannya itu adalah tidak ada seorang pun yang mau merasakan kerugian di muka bumi ini, baik itu kehidupan di bumi ini ataupun di kehidupan akhirat nanti. Ya, semua ini orang, baik itu kafir, ya, atau orang muslim, pasti dia ingin mendapatkan kesuksesan, ya, di dunia dan di akhirat. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah, ya, Subhanahu wa taala telah mengabarkan, ya, kepada kita semuanya bahwa cita-cita untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat itu merupakan sesuatu yang sangat sulit sekali, ya, tidak mudah untuk didapatkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, demi masa, sesungguhnya al-insan, seluruh manusia, yang menggunakan alif lam. Lafi khusrin menggunakan penekanan lam. Lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugiannya. Ya, seluruh manusia, ya, berada dalam kerugian. Ya, tidak ada yang sukses. Manusia ini asalnya manusia itu tidak ada yang sukses. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam kerugian. Baru Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Biasanya pengecualian itu jumlahnya sedikit. Biasanya pengecualian itu jumlahnya sedikit, dan itu kaidah juga dalam bahasa Arab. Ya, setelah illa itu tidak mungkin dia banyak. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya, dan sangat sedikit sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Siapa mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak merugi di muka bumi ini dan nanti di akhirat kelak? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Kita diberikan nikmat Islam, kita diberikan nikmat iman, kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk apa? Untuk kita beramal soleh, memperbanyak amal soleh kita. Wa tawasau bil haqqi, kemudian saling nasihat menasehati untuk menetapi kebenaran, kemudian saling nasihat menasehati untuk menetapi kesabaran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, kita
ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikecualikan, yang masuk dalam illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dengan kita bersama-sama ya duduk di majelis ini untuk saling nasihat menasehati menetapi kebenaran dan saling nasihat menasehati untuk menetapi kesabaran. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kerugian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, itu banyak ragam dan bentuknya. Ya sebagaimana yang banyak kita dapat di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang ingin kami angkat ya pada kesempatan kali ini terkait kerugian yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan ya kepada kita melalui doanya Nabi Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah yang Allah Subhanahu wa taala telah larang untuk didekati, sehingga dengan sebab mereka memakan buah tersebut maka mereka dikeluarkan ya dari surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan ke muka bumi. Allah ilhamkan bagi mereka berdua sebuah doa yang ini menunjukkan jikalau orang tidak bisa mendapatkan hal tersebut, dia benar-benar dalam kerugian. Apa yang mereka doakan ketika mereka diturunkan ke muka bumi? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau wahai Tuhanku tidak mengampuni kami dan memberikan kami rahmat, maka sungguh kami benar-benar orang-orang yang merugi. Jadi ketika seseorang itu melakukan dosa, berarti dia menzolimi diri mereka sendiri. Maka ketika seorang menzolimi diri mereka sendiri, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka. Oleh karena itulah, bagaimana cara biar kita selamat dari azabnya Allah, balasannya Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita sudah melakukan dosa? Maka kita memohon ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memperingatkan kepada kita semua, terutama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan ya untuk bisa berada pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin. Ya, sungguh hina seseorang, ya, sungguh rugi orang tersebut. Raghima anfu rajulin. Ya, Rasulullah itu tidak pernah berkata-kata kasar. Ya, semua perkataannya lembut, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Tapi di sini menggunakan raghima anfu rajulin, sungguh hina seseorang. Ya, sungguh merugi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, tsumman salakha qabla an yughfar lahu. Ya, dia bisa masuk, dia bisa berada pada bulan Ramadan. Akan tapi ketika bulan Ramadan tersebut selesai, dia belum diampuni dosa-dosanya. Rugi. Ya, orang yang tidak diampuni dosa-dosanya, makanya Nabi Adam itu berdoa, in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terutama seorang hamba yang bisa ya diberikan kesempatan untuk berada pada bulan Ramadan tapi tidak bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia enggan untuk banyak melakukan ketaatan pada bulan Ramadan. Ya, dari sini kita bisa mengetahui ya mafhumul mukhalafahnya, ya pemahaman terbaliknya, ya siapa orang-orang yang sukses.
Ya, ketika orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka mafhumul mukhalafahnya orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Terutama ketika seorang itu berada pada bulan Ramadan. Nah, itulah orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dari sini ya kita harus mengetahui ya bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama tentunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memerintahkan seluruh manusia yang perintahnya ini wajib untuk kita lakukan adalah hendaknya seseorang senantiasa dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala misalnya ya berfirman dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua ya wahai orang-orang yang beriman ya supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. Ya, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya, misalnya dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah lagi. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, yang seikhlas-ikhlasnya. Di sini perintah, dua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ayat-ayat yang lainnya begitu banyaknya Allah memerintahkan kita untuk mau bertaubat kepadanya. Ya, karena apa? Karena setiap hamba yang bertaubat kepada Allah pasti Allah janjikan akan diterima taubatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa yaqbalu taubata an abdihi. Dan dialah Allah yang telah menerima taubat hamba-hambanya. Ya, pasti diterima, makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya juga memerintahkan kita untuk bisa bertaubat atau mau untuk bertaubat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku ini selalu bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan setiap harinya itu tidak kurang dari 100 kali. Ini Rasulullah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, ayat ini memerintahkan seluruh manusia untuk bertaubat, Rasulullah melakukan terlebih dahulu. Ya, baru kemudian Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dalil-dalil ini, dua ayat dan hadis ini kita bisa mengetahui ya bahwasanya taubat dan istighfar ini merupakan kewajiban seorang hamba. Ya, karena apa? Allah perintahkan kita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bertaubat dan beristighfar? Ya, karena yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan dan dosa. Yang namanya manusia itu pasti dia melakukan kesalahan dan dosa. Kalau dia tidak melakukan kesalahan dan dosa, dia pasti terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa. Oleh karena itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau ya bertaubat dan beristighfar agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai, agar kita tidak menjadi orang-orang yang lupa mengintrospeksi dirinya dari kesalahan dan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Karena apabila kita lalai dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka sungguh kita akan menjadi orang-orang yang hina, maka sungguh kita akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ya, sebaliknya apabila seseorang melakukan dosa dan kesalahan, kemudian dia takut terhadap dosa dan kesalahan yang dia lakukan, kemudian dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah, maka sungguhnya dia telah meniti jalan kebahagiaan. Dia telah meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hatinya, akan menenteramkan hatinya dan mengampuni dosa-dosa orang tersebut.
Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, yang perlu kita ketahui kemudian adalah makna taubat itu sendiri. Ya, taubat kalau kita ambil dari bahasa Arab itu dari kata taba yatubu taubatan. Ya, taba yatubu taubatan, yang maknanya ya dari segi bahasa tuh ada yaudu audatan. Itu hampir sama ya wazannya. Ya, taba yatubu taubatan, ada yaudu audatan, itu sama maknanya. Taba yatubu itu maknanya ada, yaitu kembali. Jadi misalnya kita katakan yakni huwa yatubu, ya, artinya huwa yaudu, yaitu dia kembali. Apa maksudnya kembali? Yaitu kembali dari dosa menuju ketaatan. Itu makna taba secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, taubat ini adalah berhenti ya dari melakukan dosa, ya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosa tersebut, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang dikhawatirkan akan dilakukan di masa yang akan datang. Yaitu makna taubat secara istilah. Ya, meninggalkan dosa, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan, agar dihindarkan dari dosa-dosa yang dikhawatirkan kita bisa melakukannya. Itu makna taubat. Kalau begitu, yakni apa perbedaan antara taubat dan istighfar? Ya kan ada pertanyaan tuh nanti kok kayak gitu tuh. Ya, apa perbedaan taubat dan istighfar? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, yakni Al-Jauziyah, bahwasanya makna ya taubat atau perbedaan antara taubat dan istighfar itu jikalau dua kata ini disebutkan secara bersamaan, maka dia memiliki arti masing-masing. Ya, akan tapi jikalau dua kata ini disebutkan secara terpisah, maksudnya hanya istighfar misalnya disebutkan dalam satu konteks, atau hanya taubat yang disebutkan dalam satu konteks, maka tidak ada perbedaan antara taubat dan istighfar. Ya. Taubat itu makna istighfar itu sendiri, dan istighfar itu makna taubat itu sendiri kalau dia disebutkan secara terpisah. Akan tapi jikalau disebutkan secara bersamaan, ya, misalnya yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, jikalau dia disebutkan bersamaan, maka dia memiliki arti yang berbeda. Yaitu istighfar itu adalah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan ya dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu makna istighfar kalau dia disebutkan bersamaan dengan taubat. Ya, kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sisa-sisa ya dosa tersebut sampai dosa tersebut bersih. Yaitu makna istighfar. Nah, sedangkan makna taubat itu adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa, kemudian melakukan ketaatan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari dosa yang akan datang. Jadi kalau istighfar kaitannya dengan dosa yang lalu, sedangkan taubat kaitannya dengan dosa yang akan datang. Ya, kita memohon kepada Allah karena kita kembali kepadanya, maka kita memohon kepada Allah setelah kita kembali agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mundur lagi. Ya, jangan sampai terkena dosa yang lalu. Itu makna taubat. Makanya ketika kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaihi, itu maknanya berarti kita memohon ampun ya atas dosa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku yang lalu ya Allah, kemudian selamatkan aku ya Allah agar aku tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang sudah aku lakukan. Yaitu kalau istighfar dan taubat disebut secara bersamaan. Akan tapi kalau dia dipisah penyebutannya, maka istighfar itu makna taubat dan taubat itu makna istighfar. Dan sudah disebutkan juga sebelumnya, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya hukum kita bertaubat ini adalah wajib. Bahkan sebagian para ulama mengatakan fardu ainin. Ya, setiap muslim
itu fardu ain dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya seorang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh terlepas sedikit pun dari yang namanya taubat sampai ajal menjemputnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat ini kapan dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di Madinah. Ya, kepada siapa ayat ini diturunkan? Kepada orang-orang pilihan, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan mereka yang sudah beriman, yang sudah bersabar bersama Rasulullah, yang sudah berjuang bersama Rasulullah, sudah hijrah bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, tetap disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Bagaimana dengan kita? Yang iman kita tidak seperti iman mereka, yang kesabaran kita tidak seperti kesabaran mereka, yang kita belum sama sekali ya berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu kita lebih pantas ya untuk mengamalkan ayat-ayat ini. Kemudian misalnya Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaknya kalian beristighfar dan hendaknya kalian memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian bertaubat kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian banyak kenikmatan sampai waktu yang ditetapkan, dan sungguhnya Allah senantiasa memberikan keutamaannya kepada orang-orang yang berbuat baik. Akan tapi jikalau kalian berpaling ya dari perintah untuk bertaubat, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Sungguhnya aku khawatir ya kalian akan ditimpa oleh azab yang sangat besar. Ya, dari dua ayat ini ya sudah bisa memberikan gambaran kepada kita ya bahwasanya dengan taubat dan istighfar yang kita lakukan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kenikmatan dan keutamaan kepada seseorang. Begitu pula sebaliknya, ya apabila kita enggan untuk bertaubat dan beristighfar, maka jangan heran Allah Subhanahu wa taala nanti akan menurunkan azabnya. Ya oleh karena itulah ya tidak salah ya ada yang mengatakan bahwasanya virus, bala, musibah itu jangan kita melawannya, tapi hendaknya kita tolak. Ya kita tahan virus itu sampai kepada kita. Dengan apa? Dengan kita banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa Pak kita lawan. Ya, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak bisa kita lawan, kita hanya bisa apa? Menolaknya. Dengan apa kita menolak? Dengan taubat dan istighfar kita, karena Allah lah yang menjaga diri kita. Ya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ya karena taubat ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap mukmin, maka taubat ini tidak boleh untuk ditunda-tunda. Ya seorang muslim ya baik yang muda ya yang tua, dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menunda-nunda taubat, karena ya apabila taubat itu dilakukan pada waktu di mana taubat tidak lagi diterima, maka sungguh taubat itu tidak sama sekali berarti apa-apa. Ya. Dan waktu akhir penerimaan taubat ini terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ya, di mana ketika seorang itu bertaubat, ketika matahari itu terbit dari tempat terbenamnya,
maka sungguh tidak akan sama sekali Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba. Ya, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taubatu maqbulatan hatta tatlu asy-syamsu minal maghrib. Sesungguhnya taubat itu akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan, ya, sampai matahari itu terbit dari barat. Wa idza tala'at, jikalau matahari itu sudah terbit dari barat, tubi'a ala kulli qalbin ma fihi wa kufiyan nasul amala. Apabila matahari telah terbit dari barat, maka seluruh hati-hati manusia itu akan ditutup. Seluruh hati-hati manusia akan ditutup, tidak ada kebaikan lagi pada dirinya, dan cukuplah manusia pada waktu itu amal-amal yang sudah dia lakukan sebelumnya. Ya, mungkin ini masih lama bagi kita. Akan tapi ada ya waktu khusus yang kedua yang semua kita pasti akan merasakan, yaitu kematian seseorang. Ya. Ketika kematian itu datang, disitulah akhir dari taubat seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima." Ya, bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, yang sudah melakukan dosa, kemudian datang kepadanya kematiannya. Maksudnya datang kepadanya kematiannya itu apa? Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lainnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima ya taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum berada dalam tenggorokannya. Ya, maksudnya wa idza hadara ahadakumul maut, itu ketika kita itu sudah dalam keadaan sekarat. Itu tidak akan diterima. Ya, taubatnya kita. Dan tidak juga bagi orang-orang yang wafat dalam keadaan kafir, maka kami siapkan bagi mereka itu azab yang pedih. Bayangkan, karena tidak apa? Karena tidak bertaubat. Ya karena kita tidak mengetahui ya kapan kematian kita, ya kapan ajal ini datang kepada kita, maka jangan kita tunda-tunda taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan Ramadan inilah ya waktu yang sangat baik, ya kesempatan yang begitu utama untuk kita segera bertaubat dan beristighfar. Ya, kenapa? Ya, taubat. Kenapa bulan Ramadan itu dinamakan syahru yakni al-maghfirati wa taubah? Ya, kenapa bulan Ramadan itu dinamakan bulan taubat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 sebabnya. Ya, karena hanya pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa di siang hari, yang mana puasa di siang hari sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Yang pertama, ya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, yang mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Itu pertama, itu enggak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Ya enggak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dia apabila seseorang melakukan qiyam, salat di malam hari pada bulan Ramadan, menghidupkan malamnya dengan salat, dengan qiyam, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya barang siapa yang menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan melakukan qiyamul laili imanan wahtisaban, ya atas dasar keimanan dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang kedua. Ya bulan Ramadan itu dinamakan dengan bulan taubat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya pada bulan Ramadan terdapat malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar,
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berfirman, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Ya, barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan juga mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullalailah. Ya. Dan Allah itu memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Kapan itu, Pak? Ya, 10 hari terakhir, atau 10 hari di tengah, atau 10 hari di awal. Ya, enggak ada jawabannya 10 hari di awal, 10 hari di tengah, 10 hari di akhir. Wa dzalika kullalailah. Itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Ya, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bagaimana mungkin bisa Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya pada bulan dari api neraka? Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. In lam taghfir lana wa tarhamna. Tapi di sini kalau kita diampuni dosa-dosa kita, ya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kapan itu bisa kita dapatkan? Setiap malam pada bulan Ramadan. Ya, bukan 10 hari terakhir itkun minan nar, itu bukan 10 hari terakhir, tapi setiap malam pada bulan Ramadan. Jikalau kita apa? Jikalau kita man shoma, man qama, wa man qama lailatul qadar, ya, akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Oleh karena itulah bulan Ramadan itu dinamakan bulan taubat dan bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfu rajulin, rugi orang yang tidak bisa mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Maka hendaknya kita bersemangat untuk melakukan ibadah. Hendaknya kita jangan sampai lengah pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, karena di sana ada Lailatul Qadar yang harus kita kejar. Ya, jangan sampai kita terlewatkan dari semangat untuk beribadah pada hari-hari terakhir. Nah, di sini juga ada nasihat, ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, terkait sepertiga terakhir ini. Ya. Jadi sepertiga terakhir ini banyak memiliki keutamaan, Pak. Ya, kalau kita perhatikan sepertiga malam terakhir, itu apa keutamaannya? Di sana Allah turun, ya, ke muka bumi, kemudian berkata, "Man yas'aluni fa'u'tiyah." Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Barang siapa yang memohon ampun, maka pasti aku akan aku ampunkan. Kapan itu terjadi? Sepertiga malam terakhir. Ya, pada hari Jumat, ya, ada, ya, satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa seorang hamba apabila dia berdoa pada waktu tersebut. Kapan pada waktu itu terjadi? Sebagian ulama, bahkan hampir sebagian besar ulama mengatakan hal itu pada sepertiga akhir hari Jumat, ya, setelah asar. Ya, sepertiga akhir hari Jumat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Nah, pada bulan Ramadan ada keutamaan besar di sepertiga terakhir bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, di sini disebutkan faidahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa faidahnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat besar. Ya, pada sepertiga terakhir, kok enggak di awal-awal? Ya, karena apa? Karena di awal-awal itu kan banyak orang rajin melakukan ibadah. Pada bulan Ramadan, itu pada awal Ramadan itu begitu banyaknya orang yang datang ke masjid. Kenapa tidak di situ Allah turunkan rahmatnya? Kenapa tidak di situ ada malam Lailatul Qadar? Ya, di sini faidahnya agar seseorang itu senantiasa, ya, bersemangat melakukan ibadah sampai titik darah penghabisan, sampai akhir finishnya. Ya, makanya ada keutamaan besar itu di akhir agar orang itu tidak loyo. Ya, orang kalau lari maraton itu dari awal 30 km. Ya, kalau di awal itu cepat, ya, nanti di akhirnya itu bahkan bisa duduk mampir ke warung misalnya. Ya, istirahat dulu.
Ya kalau dia lari dengan begitu cepatnya, tapi ketika dia lari secara konstan, ya tetap larinya, ya enggak berubah-ubah misalnya kecepatannya, dia pasti akan sampai. Nah, ketika ada keutamaan besar di akhir, ya dia akan apa? Dia akan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bisa sampai ke akhir. Iya, dia tekan gasnya itu di akhir agar bisa mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan tersebut. Oleh karena itulah Allah berikan ya keutamaan besar itu di sepertiga terakhir. Ya pada bulan Ramadan. Makanya ini harus kita kejar. Kita masih berada pada hari ke-13 ini. Ya, nanti mungkin malam ke-14. Ya, harus semangat, belum sampai setengah. Ya, belum sampai setengah, harus tetap semangat. Ya, kemudian ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, yang perlu kita ketahui juga bahwasanya taubat ini memiliki tiga syarat. Ya, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan 5 syarat, tapi mayoritas ya para ulama itu mengatakan 3 syarat. Sebenarnya sama saja. Kalau 5 syarat mengatakan taubat itu harus dilakukan secara ikhlas. Ya, sehingga mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini merupakan suatu kewajiban, maka sebagian ulama tidak menyebutkannya. Ya. Kemudian syarat yang kedua, itu taubat itu harus diiringi dengan al-iqla, ya, meninggalkan dosa. Ya. Taubat, nah yang namanya taubat kan kita kembali dari dosa kepada ketaatan. Ketika kita kembali kepada ketaatan, maka harus kita tinggalkan segera ya dosa tersebut. Jadi kalau kita mau bertaubat, kita harus tinggalkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Ya, nah, kenapa taubat ini seharusnya kita lakukan pada bulan Ramadan? Karena ketahuilah bahwasanya sabda Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qama lailatul qadar, itu dosa-dosa apa yang diampuni? Dosa-dosa kecil, Pak. As-shalawatul khams, al-jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan li Ramadan mukaffiratin lima bainahunna majtunibatil kabair. Sesungguhnya salat 5 waktu dari hari Jumat ke Jumat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya selama seseorang itu meninggalkan dosa besar. Selama seorang itu meninggalkan dosa besar. Nah, dosa besar yang kita lakukan kita hilangkan dengan apa? Dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jikalau kita ya pernah melakukan dosa-dosa besar, ya kita ingat kita pernah melakukan dosa besar, sekarang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pun dosa besar yang kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui ya batas atas diri mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa. Dia sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya, jangan kita pernah menyesal. Ya, enggak apa-apa. Ya kita ingat dosa-dosa besar yang sudah kita lakukan, seberapa banyak pun dosa tersebut. Ya, kemudian kita bertaubat, yaitu bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut. Itu syarat yang kedua. Ya, kemudian syarat yang ketiga an-nadamu ala hadza adzan. Ya, kita menyesal atas dosa yang sudah kita lakukan. Kita menyesal atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya, kemudian setelah an-nadam kita al-azmu. Ya, kita al-azmu, kita bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mengulangi dosa-dosa tersebut. Nah, 3 syarat ini harus ada. Ya, al-iqla tadi meninggalkan segera dosa tersebut, kemudian an-nadam, kemudian al-azmu. Yang pertama tadi al-ikhlas, yang terakhir apabila dosa tersebut kaitannya dengan ya manusia lainnya, maka hendaknya kita mengembalikan ya hak
yang kita ambil dari orang tersebut atau kita meminta maaf ya kepada orang tersebut. Jangan pernah malu kita meminta maaf apabila kita sudah melakukan kesalahan atau berbuat zalim kepada orang lain. Ya, kemudian ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, ada sunnah yang barangkali ya banyak dari kita yang meninggalkannya, yaitu hendaknya apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan salat taubah. Ya, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dzanban." Ya, tidaklah setiap hamba yang melakukan dosa tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayatatahharu, kemudian dia melakukan wudu, bersuci, tsumma yusalli, kemudian dia melakukan salat, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghufiralahu, ya maka pasti ya dosa-dosanya itu akan diampuni. Maka ketika kita melakukan taubat, maka hendaknya kita melakukan salat 2 rakaat, tidak ada yang beda. 2 rakaat seperti biasa. Ya, tidak ada tata cara khusus, tidak ada bacaan khusus dalam salat atau taubah. Ya, kita melakukan salat 2 rakaat, kemudian setelahnya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, yang terakhir yang ingin kami sebutkan akan pada kesempatan kali ini, dari semua yang kita bahas tadi, kita bisa mengetahui akan keutamaan taubat. Ya, pertama, keutamaan taubat yang perlu kita ketahui bahwasanya dengan taubat ini semua dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratullah itu adalah penghapusan dosa, bukan hanya disembunyikan dosanya, bukan hanya ditutupi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dihapuskan. Ya, dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Ya, orang yang bertaubat, orang yang kembali dari dosanya, orang yang bertaubat dari dosa yang sudah dilakukan, sama seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ya, jadi semua dosa-dosa kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, yakni taubat ini merupakan jalan bagi seseorang untuk bisa menuju surganya Allah dan penghalang seseorang dari terkena api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 60, "Illa man taba wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'an." Kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian melakukan amalan saleh, maka itulah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pun mereka tidak akan dizolimi atas dosa-dosa mereka. Ya, karena sudah dihapuskan. Ya, dia bertaubat, beriman dan beramal saleh. Ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, wala yuzlamuna syai'an, tidak sedikit pun akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena apa? Dosanya. Karena apa? Karena sudah dihapuskan. Ya, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat besar. Ya, bagi orang yang mau bertaubat dan beristighfar, terutama dia kejar ya taubat dan istighfar itu pada bulan Ramadan. Ya, kemudian ya yang ketiga, bahwasannya dengan kita senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan bagi kita dalam agama dan dunia kita. Ya, hal ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang senantiasa beristighfar. Ini perhatikan di sini. Man lazimal istighfar, enggak disebutkan apa sama Rasulullah? Kata taubat. Berarti istighfar itu makna taubat. Man lazimal istighfar. Ya, jadi bukan hanya kita astagfirullah, taubat dulu. Ya, taubat dulu baru kita astagfirullah. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah akan jadikan setiap kesulitan yang kita dapatkan
Itu jalan keluar. Ya kemudahan faraj wa min kulli dhikin makhraja, dan dari setiap kesempitan hidup itu jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ustaz, saya sudah sering berzikir, Ustaz. Saya sudah sering beristighfar, Ustaz, tapi rezeki enggak datang-datang juga, Ustaz. Belum bertaubat namanya. Ya, belum bertaubat. Iya, astagfirullah. Ya, tapi dia belum bertaubat, atau dia hanya mengucapkan astagfirullah dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya. Ya, ingat, ya ketika kita beristighfar atas dosa-dosa kita yang lalu, berarti kita harus apa? Harus menyesal. Ya, atas dosa-dosa tersebut. Ini tidak menyesal sama sekali, enggak ada penyesalan dalam hati kita. Allah itu mengetahui isi hati kita. Ya, bukan hanya lisan kita. Allah tidak hanya mendengar ucapan yang keluar dari lisan kita. Ya, ketika lisan kita mengucapkan astagfirullah tapi hati kita tidak menyesal atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan, apa manfaatnya istighfar? Enggak akan bisa mendapatkan faedah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, keutamaan dari taubat dan istighfar ini. Ya, maka sekali lagi, ya saya ingatkan ya kita semuanya, ya apabila kita beristighfar kepada Allah, kita ingin merasakan hasil dari istighfar tersebut, kita harus bertaubat terlebih dahulu kepada Allah, kemudian baru kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga istighfar itu pun akan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Ya, sebelum kami tutup, mungkin ya ada beberapa pertanyaan dari jamaah, maka dipersilahkan untuk bertanya. Siapa dulu? Ini dulu yang angkat tangan. Ya, silakan. Ya. Baik. Iya. 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 Ya, baik. Baik, pertanyaan pertama terkait tentang ghibah, ya, yang kita lakukan kepada orang lain apabila kita minta maaf, wah bisa dia marah. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya sabda Rasulullah SAW, tahabu. Ya, berilah kalian saling memberi hadiah, maka kalian saling mencintai. Ya, apabila jangan kita sebutkan ghibah yang sudah kita sebutkan kepada dia, cukup kita apa? Berbuat baik kepada orang tersebut. Ya, kita bantu orang tersebut, ya kita senantiasa dekati dia, kita beri dia hadiah sampai kita mendapatkan kecintaan orang tersebut. Ya, jadi hendaknya kita apa? Kita dekati, kita berbuat baik kepadanya, ya kemudian kita berusaha untuk mendapatkan kecintaan orang tersebut. Ya, kita berusaha untuk mendapatkan kecintaan orang tersebut. Ya, maka kita jadikan dia teman kita jadikan dia sahabat kita. Ya, karena apa? Nah, perhatikan, ketika kita sudah saling mencintai nih, kita sudah dapat nih kecintaan dia, hatta kita ceritakan, ya maka akan dimaafkan oleh orang-orang tersebut. Ya, maka ketika kita tahu apabila kita ceritakan saat ini, ya dia akan marah, maka hendaknya kita tunda. Ya, kita berbuat baik dulu terhadap orang tersebut sampai kita mendapatkan kecintaannya. Nah, ingat ini juga. Ya, tahabu. Ya, berikanlah hadiah atau saling beri hadiah agar kalian saling mencintai. Di sini ada perintah kepada kita untuk apa? Untuk mengambil kecintaan saudara kita sama muslim. Ya, pentingnya kita mencari kecintaan saudara kita.
Ya pentingnya kita mencari kecintaan saudara kita. Misalnya kita dapati ada ya teman kita yang benci dengan kita, jangan kita jauhi. Ya jangan kita jauhi, karena apa? Kita berusaha untuk mencari kecintaannya. Ya bagaimana caranya dia biar agar senang dengan kita? Ini perintah. Ya. Ini tujuan utama dalam hal agama, bukan malah kita jauhi. Ya sudah, saya sudah nasihati orang tersebut, dia nggak mau, ya urusan dia lah. Ya jangan seperti itu. Ya tidak seperti tapi kita berbuat baik terus kepada orang tersebut. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bagaimana ketika kita divonis ya oleh dokter 3 hari lagi sudah ya selesai. Sekarang ketika kita divonis 3 hari lagi itu nggak ada lagi kesempatan untuk hidup, apakah nyawa kita sudah berada dalam kerongkongan apa tidak? Kan Rasulullah mengatakan innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yughargir. Ya tidak disebutkan dia punya pilihan melakukan ibadah atau tidak. Yang jelas ma yughargir, selama nyawa itu belum berada dalam kerongkongan, maka beruntung orang tersebut dia sadar. Ya ketika dia divonis oleh dokter ya akan meninggal dunia 1 bulan lagi misalnya, sadar dia. Ya, itu merupakan apa? Merupakan taufiknya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ada orang yang divonis enggak juga dia sadar. Ya tetap dia melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya sudahlah, saya seperti ini sudah divonis. Ya, ketika dia sadar, itu berarti taufiknya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala melalui jalan seperti itu. Makanya setiap penyakit ya yang diturunkan kepada kita itu buruk bagi kita. Ya, kalau kita lihat dengan sisi penglihatan kita, penyakit yang kita dapati, ya musibah yang kita dapati itu buruk. Ya bagi kita. Apakah keburukan itu dari Allah? Tidak. Ya keburukan itu bukan berasal dari Allah. Bisa jadi ketika Allah menimpakan suatu penyakit, ia menjadikan kita terkena musibah, Allah ingin kita kita kembali kepadanya. Ya, jikalau dilihat dari situ, Allah itu baik kepada kita. Ya makanya keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Semua yang Allah takdirkan kepada manusia itu baik. Semua yang Allah takdirkan kepada manusia itu baik jikalau dilihat dari sisi ini. Karena apa? Semua musibah, bencana yang kita rasakan itu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang ya hamba-hambanya yang melakukan dosa kemudian takut akan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih senang hamba seperti ini daripada hamba yang tidak sama sekali pernah berdosa. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudnibu", seandainya kalian tidak pernah berdosa, la dzahaballahu bikum, maka Allah akan musnahkan kalian. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian tidak pernah berdosa, la dzahaballahu bikum, maka Allah akan musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin, maka Allah akan datangkan suatu kaum yuznibun wa yastaghfirun fayaghfirullah. Ya Allah akan datangkan suatu kaum yang dia berdosa. Bayangkan, dia berdosa akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Akan tapi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosa orang-orang tersebut. Jadi istighfar ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar kesalahan kita yang lalu, ya ketika kita divonis ya 3 hari lagi misalnya atau sebulan lagi akan meninggal dunia, kemudian kita kembali kepada Allah, itu Allah begitu senangnya ya kepada seorang hamba. Mungkin semua kita mengetahui ya hadis yang mengatakan lillahi asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi alaiha ta'amuhu wa syarabuhu ila akhiri hadis. Ya Allah sangat senang dengan taubatnya seorang hamba ketika bertaubat kepadanya dibandingkan senangnya kalian ya ketika berada ya di atas kendaraan ya bi ardin falat, ya ketika berada di gurun pasir membawa kendaraan onta, yang di atas onta tersebut itu ada makanan dan minumannya. Ketika dia beristirahat tiba-tiba ontanya hilang.
ya ketika dia mencari-cari nggak ketemu tuh untanya, akhirnya dia atas sajaratan fattaja'a minha. Ya dia mendatangi pohon kemudian bersandar di pohon tersebut. Ya udah saya akan mati saat ini. Datang ontanya, ya. Fayakhud bi idhamiha fayaqulu min siddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min siddatil farah. Ya karena senangnya dia salah mengucapkan ya Allah engkau hambaku, aku Rabbmu, akhta'a min siddatil farah. Ya senangnya orang tersebut, ya dengan unta yang ada, maksudnya apa? Bisa lagi selamat. Ya selamat dia hidupnya karena ada makanan dan minumannya. Senang sekali orang tersebut. Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Makanya salah satu kita bisa mendapatkan kecintaan Allah, ingat ini yang utama. Ya kita mengejar kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakanlah seandainya engkau mencintai Allah, bukan itu yang dicari. Bukan kita mencintai Allah, kita pasti mencintai Allah ya karena semua yang kita miliki saat ini itu pemberian Allah. Harus kita mencintai Allah. Tapi bukan itu yang kita cari. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku agar Allah mencintai kalian. Kecintaan Allah yang kita cari. Bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah? Dengan kita bertaubat dan beristighfar kepadanya ketika melakukan kesalahan dan dosa. Ya wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, silakan. Insyaallah bagus. Ini pertanyaan yang sangat baik. Yang utama ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, ya ketika kita ingat dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, maka itu pentingnya kita introspeksi di diri. Oh ternyata saya banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kita pergi berwudu kemudian kita sholat, itu yang paling utama. Akan tapi misalnya Ustadz saya hitung-hitung kok dosa saya begitu banyaknya, khawatir ya. Saking banyaknya dosanya itu, ya dia tidak tahu ya kapan saya harus bertaubat. Maka ketika melakukan sholat sunnah itu dibenarkan kita untuk mentasyrik an-niyah. Ya dalam fikih juga seperti itu. Jadi sholat sunnah itu boleh kita tasyrik an-niyah kecuali mendobelkan niat. Ya dalam sholat sunnah itu dibenarkan, tapi sholat wajib tidak dibolehkan. Jadi kalau sholat sunnah itu boleh kita niat sholat tahiyatul masjid atau niat sholat duha diiringi dengan niat sholat taubah. Tapi setelahnya kita banyak beristighfar sehingga masuk dari salah satu sholat taubah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ya, Pak. Dengan sujud. Setiap ini Pak ya, setiap sholat wajib ya. Dalam sholatnya, bukan setelah selesai. Oh dalam sholat. Oh ya dalam sujudnya ya. Baik. Membaca doa. Jadi membaca doa dalam sujud, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, terkait masalah ini sebenarnya kan yang dipermasalahkan dalam hal ini bahwasanya bolehkah kita membaca Al-Qur'an dalam sujud? Kan itu ada larangannya. Ya, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membaca Al-Qur'an dalam sujud. Nah, bagaimana ketika kita membaca doa yang doa itu berada dalam Al-Qur'an? Ya kan? Itu permasalahannya kan di situ. Nah, perhatikan di sini jawaban yang paling rajih ya menurut kami, bahwasanya ketika seseorang itu membaca Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niatnya apa? Ketika itu dilakukan dalam sujud, niatnya doa. Allah Subhanahu wa taala melihat
amalan itu sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dia tidak niat untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Ya ketika dia misalnya bersujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niat baca Al-Qur'an apa? Niat doa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dia niatkan untuk doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan bagi seorang untuk apa? Membaca doa ini dalam sujudnya. Ya, tidak masuk larangan membaca Al-Qur'an dalam sujud. Ya karena niatnya saja sudah apa? Sudah beda. Misalnya Pak Imam misalnya ya mau murojaah ketika sujud, dia murojaah ya masuk Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, misalnya misalnya ya ini nih ada jadwal imam ini nih saking sibuknya nggak bisa murojaah dalam sholat. Kan kadang-kadang kayak gitu kita kan, subhanarabbiyal azim, tadi sampai mana ya doanya ya, sampai mana ini murojaah, kan kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Ini nggak dibenarkan. Kita ingat Al-Qur'an itu ketika ruku dan sujud. Nah murojaahnya pas ayat Rabbana dzalamna anfusana wa in. Ini nggak dibenarkan. Tapi ketika seorang misalnya dia berusaha untuk tidak meninggalkan doa ini dalam setiap sujudnya, insya Allah tidak masuk dalam larangan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Oh, ya. Kalau sholat taubat itu enggak, Pak. Tapi itu masuk dalam makna istighfar. Ya, senantiasa beristighfar ini orang. Baik, silakan. Terkait dosa besar, ya. Ya. Mempersembahkan Al-Fatihah kepada selain Allah. Iya. Oh ya. Terkait memberikan pahala Fatihah. Ya. Bukan kan seharusnya itu memberikan pahala ya kepada ya kalau misalnya nih seperti seorang, apakah bacaan Al-Qur'an seseorang itu sampai, misalnya dia niatkan baca Al-Qur'an untuk orang tuanya misalnya. Nah, ini berselisih paham ya para ulama. Kalau mazhab yakni Al-Hambali, kalau mazhab Hanbali bacaannya, doa bacaan itu sampai kepada orang tuanya, sampai kepada orang tuanya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i itu tidak sampai. Ya kenapa tidak sampai? Walaisa lil insani illa ma sa'a. Ya tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Ya apa yang dia baca untuk dirinya, tidak diberikan kepada orang lain. Tapi kalau Imam Ahmad mandangnya berbeda lagi. Ya, kalau untuk orang tua, bukankah anak itu dari hasil usaha orang tuanya? Ya, maka segala apa yang dia niatkan untuk orang tuanya itu sampai. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana dengan bacaan surat Al-Fatihah atau yang lainnya kita berikan ya kepada orang lain, kepada Rasulullah. Ya, satu, kalau dia dibolehkan itu misalnya itu dibenarkan. Ya, ada syariatnya, ada tuntunannya, ya jelas dia harus diberikan atau dipersembahkan bukan kepada Allah. Allah tidak membutuhkan pahala. Allah tidak membutuhkan pahala. Ya, yang membutuhkan pahala itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita persembahkan bacaan pahala itu Al-Fatihah itu kepada selain Allah, itu memang harusnya seperti itu. Akan tapi karena tuntunannya ya itu tidak pernah ada dari Rasulullah SAW untuk mempersembahkan bacaan ya pahala Al-Fatihah, dan tidak juga dilakukan oleh sahabat Nabi SAW.
Yang melakukannya pun mengetahui itu tidak pernah ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kapan? Ya, ada tidak dalilnya Rasulullah mengatakan Al-Fatihah. Maksud dari Al-Fatihah itu, ayo kita baca Al-Fatihah, kemudian kita berikan pahalanya kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Nah, memberikan pahala ini termasuk ibadah apa tidak? Ya, membaca Al-Fatihah ini termasuk ibadah apa tidak? Kalau ada yang menjawab itu bukan termasuk ibadah, nggak apa-apa dia lakukan. Ya. Tapi ketika dia mengatakan saya berharap pahala dengan bacaan Fatihah ini, berarti dia melakukan ibadah. Sedangkan ibadah itu harus ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih baik kita tidak melakukannya. Ya, maka itu sejatinya tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengirim pahala bacaan surat Al-Fatihah. Ya, mungkin wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.